Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Biadi dalam kelas pagi. Teman-teman, ketika kita bicara tentang sesuatu yang agak menarik, yaitu hal gaib seperti jin, setan, sihir, jimat, atau mantra, dan berbagai macam hal yang lain, bahkan seperti hantu, pocong, dan kuntilanak, atau hal-hal yang lain. Ini merupakan suatu topik yang sebenarnya tidak mudah untuk kita simpulkan. Terlebih kalau kita adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'an dan hadis, di mana Al-Qur'an dan hadis tidak sedikit berbicara tentang hal-hal gaib. Tetapi di sisi yang lain, beberapa fenomena kita melihatnya seperti agak halusinasi, lebih dekat dengan penipuan atau bahkan mungkin penindasan. Lalu bagaimana kita menyikapi dua hal ini? Dan bagaimana kita memilah di antara kedua hal ini? Yuk kita bahas. Teman-teman sekalian, Al-Quran menegaskan bahwa beriman terhadap hal-hal yang gaib merupakan suatu yang wajib, suatu yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Di dalam Al-Baqarah, salah satu karakter dari orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal gaib. Jadi apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti saya katakan tadi, bahwa tidak sedikit berbicara tentang hal gaib. Karena kita beriman bahwa ini adalah suatu kebenaran, berarti hal-hal gaib itu juga ada dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk diantaranya adalah tentang jin, tentang malaikat, tentang surga, neraka, siratal mustaqim, hisab di akhirat, dan lain sebagainya. Tentang jin misalnya, Al-Quran mengabadikan jin sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran, di mana di situ mengisahkan tentang interaksi Rasulullah SAW dengan jin, di mana Rasulullah mengajarkan mereka ayat Al-Quran, jin mendengarkan bacaan Al-Quran, termasuk sihir misalnya, bahwa di dalam Al-Quran juga dikatakan tentang sihir, bahwa sihir itu diajari oleh setan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bahwa setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Begitu juga dengan dua malaikat yang memang sama Allah ditugaskan untuk mengajari sihir kepada manusia, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Jadi di sini kita tidak bisa menafikan tentu saja dengan mengatakan bahwa sihir itu tidak ada, karena penjelasan tentang ini berada di dalam sumber utama agama kita. Tetapi bagaimana tentang alam gaib ini? Apakah alam gaib itu adalah sebuah universe yang alternatif dan terpisah dari alam kita, ataukah itu juga suatu alam lain yang mungkin terjadi interaksi dan saling mempengaruhi dengan alam kita? Kalau kita melihat beberapa kejadian yang direkam di dalam hadis misalnya, Rasulullah SAW itu juga pernah terkena sihir, yang disihir oleh seorang perempuan kafir Quraisy. Artinya sihir juga digunakan oleh manusia. Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan jin. Ada jin yang belajar kepada beliau dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Apakah ini hanya terjadi kepada Rasulullah SAW? Oh tidak. Kisah-kisahnya tentang sahabat juga tidak sedikit. Misalkan Abu Ayyub Al-Ansari
beliau salah satu sahabat yang diganggu oleh jin, kemudian diajari oleh Rasulullah bagaimana cara menghindari mereka dengan membaca ayat Al-Kursi. Zaid bin Sabit, Abu Zaid Al-Ansari, termasuk juga Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bertemu dengan jin yang meminta makanan kepadanya, sehingga kemudian diberikan. Jadi ada banyak kisah di sini bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, juga kalau kita telusuri kepada tokoh-tokoh Islam berikutnya yang terekam dalam referensi-referensi, mereka juga berinteraksi dengan jin, mungkin juga setan, mungkin juga hal yang gaib yang lain. Nah, maka dari sini bahwa kita tidak bisa secara total menafikan keberadaan mereka, kita tidak bisa secara total menganggap itu semuanya adalah tidak ada, termasuk sihir, termasuk jin dan setan. Lalu bagaimana kita mencoba menyikapi ini? Apakah interaksinya bisa kita lihat, bisa kita buktikan? Tentu saja bahwa alam gaib memiliki mekanisme yang berbeda, seolah-olah itu sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa berinteraksi secara terbuka dengan alam gaib. Ini bukan alam yang manusia, di mana misalkan di dunia manusia kita mengenal sains, di mana sains adalah salah satu sifatnya adalah terbuka. Semua orang bisa melakukannya, siapapun, dimanapun, dan kapanpun, dengan cara yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Tetapi interaksi dengan alam jin dan hal-hal yang gaib tidak demikian. Mantra yang sama dibaca oleh orang yang berbeda tidak menghasilkan hasil yang sama. Cara yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, tidak lantas itu bisa kita pastikan dengan hasil yang sama. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Karena itu maka misalkan di dalam kitab fikih itu juga dibahas bagaimana hukumnya ada orang menikah dengan jin. Ulama di sini terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan diperbolehkan, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak, kayaknya itu lebih masuk akal karena akan memiliki konsekuensi hukum yang akan rumit kalau itu diperbolehkan. Bagaimana nanti nafkahnya? Bagaimana nanti kewajibannya? Serta bagaimana anaknya kalau memang akan melahirkan anak dan lain sebagainya. Walhasil, seperti yang saya katakan bahwa interaksi dengan alam gaib seperti tadi itu bukan sesuatu yang kita tolak 100%. Itu juga bukan sesuatu yang kita terima 100%. Bagaimana kita harus menyikapinya? Untuk menyikapinya setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi perbuatan atau interaksi atau cerita yang berkaitan dengan alam gaib. Yang pertama, syariat adalah sebagai standar. Ajaran atau hukum di dalam Islam itu adalah sebagai standar. Jadi kalau interaksi atau mekanisme atau aturan yang digunakan dalam berinteraksi itu bertentangan dengan syariat atau melakukan sesuatu yang dilarang atau berisikan sesuatu yang berdampak negatif seperti sihir yang diajarkan oleh Harut wa Marut, 2 malaikat, yaitu sihir yang berfungsi, memberikan efek untuk memisah laki-laki suami dan istri, berdampak negatif. Maka prinsip yang pertama, standarnya adalah syariat. Ini kita tolak, ini tidak kita terima, ini tidak dibenarkan. Yang kedua, kalau ini yang kedua adalah bagaimana tentang orangnya. Apakah orang yang melakukan ini berarti orang buruk atau orang baik? Ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya kita tolak, caranya kita tidak terima, tetapi orangnya itu tidak mesti. Karena begini, kalau kita contohkan misalkan apa yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu dengan menghukum al-halaj
Al-Hallaj itu orang sufi yang mengatakan beberapa ucapan-ucapan yang secara hukum, secara fikih itu tidak benar, sehingga Al-Hallaj akan dihukum oleh para ulama yang lain. Tetapi apakah Al-Hallaj ini bukan orang yang layak masuk surga? Kita pasrahkan kepada Allah, karena rekam jejaknya ini juga merupakan orang baik. Walhasil kalau orangnya, kita tidak bisa mengatakan orangnya ini senantiasa orang yang buruk. Belum tentu, bisa jadi itu adalah satu keteledoran, bisa jadi itu adalah suatu syatahat, suatu yang tidak bisa kita pahami bagaimana. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah tentang wujud dari alam gaib. Ini juga kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan informasi yang diberikan oleh Allah. Kita tahu apa yang kita tahu, dan kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Yang diberikan informasinya terbatas. Allah tidak menjelaskan bagaimana kerajaan jin secara teknis. Rasulullah juga tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya bentuk jin itu. Apakah berwujud kuntilanak, apakah berwujud pocong, apakah berwujud Dracula, atau bagaimanapun wujudnya. Tidak ada penjelasan teknis rinci tentang bagaimana itu jimat, bagaimana itu kekeramatan, bagaimana itu mekanisme teknis yang berkaitan dengan alam gaib. Karena itu maka keberadaan alam gaib ini kita yakini ada, dan kita yakini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara teknis kita pasrahkan. Kita tidak mengerti bahwa itu bagaimana dan apa wujudnya. 3 prinsip inilah yang perlu kita pakai dalam menilai. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan hal gaib, kemudian itu kok arahnya lebih dekat kepada penipuan, eksploitasi masyarakat misalnya, atau mungkin juga itu lebih dekat kepada penindasan, sangat mungkin bahwa ini perbuatan ini tidak dibenarkan. Tetapi orangnya serta sesuatu yang gaib yang dia katakan, kita juga tidak bisa menolaknya mentah-mentah, karena kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang ini orang baik atau tidak? Apakah yang dia katakan benar adanya atau tidak? Karena kita tidak memiliki alat ukur, kita tidak memiliki cara untuk meng-cross check dan mengkonfirmasi. Kalau ada orang yang berdialog dengan jin, bagaimana kita mengkonfirmasi? Kita juga tidak bisa bertanya kepada jin, apakah tadi dia ngomong atau tidak. Kita juga tidak bisa melakukan survei. Kita tidak bisa melakukan berbagai macam yang bisa kita lakukan dalam dunia nyata. Penelitian-penelitian tidak bisa kita pakai dalam alam gaib, karena alam gaib bersifat tidak terbuka, tidak semua bisa mengakses. Ini yang kemudian menjadi masalah. Karena itulah jalan yang aman kita pasrahkan dalam 2 prinsip ini, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran atau tidaknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.